Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 maling yang uang yang dimaling itu fantastis ya. Maling pertama adalah Syahrul Yassin Limpo, atau bahasa lebih halusnya adalah koruptor ya. Yang kedua, maling yang kedua adalah anak buahnya 2 pejabat Kementerian Pertanian, yaitu Kasdi Subagiono, disingkat KS. Itu buat apa pakai disingkat segala ya. Terus ketiga, maling yang ketiga adalah Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian, yaitu Muhammad Hatta MH. Tadi yang maling pertama adalah menterinya, Menteri Pertanian, yaitu Syahrul Yassin Limpo. Nah, terus ini ada ucapan dari Alexander Marwata yang menjelaskan terdapat, katanya dia sebagai wakil ketua KPK ya, itu terdapat paksaan dari Syahrul Yassin Limpo terhadap menjelaskan terhadap paksaan terhadap kok SR. Jadi ada paksaan KS dan dan MH. KS itu Kasdi tadi, Subagiono ya, pejabat anak buahnya Menteri Pertanian, dan Muhammad Hatta selalu aktif menyampaikan perintah atasannya, yaitu Syahrul Yassin Limpo. Kalau udah ketangkep gini nggak mungkin ya anak buahnya itu melindungi atasannya, karena dirinya sendiri nggak ada yang melindungi sekarang. Akhirnya bongkar aja sekalian lah yang pernah dilakukan perintah-perintah atasan dulu yang saya hormati, sekarang saya bongkar aja, saya juga nggak ada yang melindungi, kira-kira gitu ya. Mungkin dalam hati dari KS, Kasdi Subagiono dan Muhammad Hatta ya. Terus sekarang sumber uang yang dikorupsi, yang dimaling itu dari mana? Itu katanya dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah digelembungkan, yang sudah di markup, termasuk permintaan uang kepada para vendor ya. Sumber korupsi itu permintaan uang kepada para vendor yang sudah dapat proyek dari Kementerian Pertanian ya. Dulu juga saya mengalami itu tuh, pernah dulu denger ya. Ikut tahulah secara dekat. Proyeknya sekian ratus juta. Si Pimpronya di Departemen Agama nih dulu, bukan Departemen Agama sekarang, minta 20%. Nggak pakai kwitansi, pokoknya transfer aja. Nanti kalau nggak nyetor 20% dulu dari nilai proyek yang akan diturunkan ya dari Departemen Agama nih dulu, waktu saya masih aktif jadi wartawan, ya udah proyek itu akan diberikan ke orang lain kalau kita nggak nyetor 20%. Jadi rupanya vendor-vendor atau rekanan-rekanan proyek itu harus setor ya kan. Iya biasa, kalau enggak ya. Nah terus karena berdasarkan arahan dari atasannya, dari Syahrul Yassin Limpo, terus Kasdi Subagiono dan Muhammad Hatta itu menekan lagi bawahannya untuk ngumpulin sejumlah uang di lingkup eselon 1, terus di kalangan para dirjen, terus juga kepala badan, sehingga sekretaris di masing-masing eselon 1 dengan besaran nilai yang telah ditentukan. Ditentukan oleh SYL. Berapa setoran yang ditentukan itu mulai dari $4.000 ya, sampai dengan $10.000 Amerika. Kata siapa ini? Kata Alexander Marwata di gedung KPK Kuningan, Jakarta, Jumat 13 Oktober. Jadi mana? Ya hati-hati.
Wis. Oh, sudah masuk. Naik apa? Oh ya, hati-hati. Penerimaan, jadi ada arahan, bukan arahan, ada paksaan, ada perintahan, ada perintah, ada arahan, ada tekanan secara berjenjang ya. Kalau nggak ngikutin ya nanti dimutasi atau ya begitulah ya, selalu ada sanksi kan. Ya ini anak buah Yassin Limpo terpaksa bergerak semua ya, termasuk setoran-setoran dari kepala badan, dari dirjen, dari sekretaris itu. Dan besarnya sudah ditentukan. Ini korupsi canggih juga ini, udah ditentukan, ditarget antara $4.000 sampai $10.000 ya. Nah terus penerimaan uang melalui Kasdi, anak buahnya SYL itu ya, dan melalui Kasdi Subagio dan melalui Muhammad Hatta, yang mereka keduanya itu kan representasi atau orang kepercayaan dari SYL itu dilakukan ya secara rutin setiap bulan. Jadi besarannya ditentukan, terus waktunya juga ditentukan. Setoran-setoran itu harus disetorkan secara berjenjang ke atas, itu rutin setiap bulannya, dan harus menggunakan pecahan uang asing. Wah, nggak mau pakai rupiah ya. Penggunaan uang, sekarang penggunaan uang yang setoran-setoran tadi oleh SYL itu diketahui ya penggunaannya oleh Kasdi Subagiono dan Muhammad Hatta. Antara lain penggunaan uang haram tadi, satu untuk pembayaran cicilan kartu kredit. Kartu kreditnya siapa? Mungkin di sini maksudnya kartu kreditnya SYL ya. Kemudian cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL ya. Kemudian perbaikan rumah pribadi. Ini sih pasti kena maling kayak gini nih, perbaikan rumah pribadi, terus tiket pesawat bagi keluarga, hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang nilainya miliaran rupiah. Masya Allah, ini gimana sih SYL ini? Yang dinikmati Syahrul Yassin Limpo bersama Kasdi Subagiono dan Muhammad Hatta, ini dua orang ini bawahan Syahrul waktu Syahrul jadi gubernur Sumatera Selatan 2 periode ya. Jangan-jangan waktu jadi gubernur gubernur Makassar maksudnya, Sulawesi Selatan ya. Jangan-jangan juga pola itu dilakukan, nggak mungkin nggak punya rekam jejak, mungkin di sana berhasil lolos kali ya. Tapi waktu diterapkan pada level yang lebih nasional, terperangkap ya Syahrul Yassin Limpo ya. Dia lupa, sudah kehilangan perspektif. Mungkin nikmat uang itu membuat dia buta dan kehilangan perspektif ya. Jadi uang-uang yang dikumpulin tadi itu dinikmati bersama-sama bertiga, itu tiga serangkai. Sebagai bukti permulaan ada 13,9 miliar ya. Dan penelusuran lebih dalam masih terus dilakukan tim penyidik, kata siapa? Alexander Marwata. Terus penggunaan uang oleh Syahrul bersama dengan Kasdi Subagiono dan Muhammad Hatta untuk ibadah umroh. Ibadah umroh ke Tanah Suci dengan nilai miliaran loh, umroh aja ya. Kalau bertiga berangkat paling cuma 120 juta, ini kok sampai miliaran. Kalau umroh kan nggak tahu umroh yang berapa ini ya. Terus ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah Syahrul itu ya. Untuk apa? Untuk kepentingan Partai Nasdem. Waduh, Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah, dan KPK akan terus mendalami aliran-aliran dana itu ya, untuk umroh, untuk perawatan wajah, untuk cicilan perawatan wajah, untuk cicilan mobil, cicilan kartu kredit. Waduh,
Nah, itu yang umroh gimana itu berdasarkan dari uang haramnya. Dana ke Partai Nasdem juga masih didalami. Ini orang Nasdem mulai kepanasan nih kupingnya nih dengar pengumuman dari KPK ya kan. Masih didalami. Tentu kami punya informasi dan nggak bisa berbagi semuanya sekarang kita gitu ya. Tapi dia sudah dapat laporan PPATK, laporan intelijen kami, ya sudah punya data semuanya. Masya Allah, mantan Menteri Pertanian, ya itulah ya negeri kita ya di era Pak Jokowi. Itu menterinya Jokowi, anak buahnya Jokowi yang nggak bisa didisiplinkan oleh Pak Jokowi. Jadi ada menteri yang kesangkut, seperti di zaman Presiden Jokowi ini ada 5 menteri yang kena ya. Menteri Dito itu ya, menteri olahraga itu pasti kena ya. Terus menteri pertanian Yassin Limpo, terus menteri sosial, siapa itu menteri sosial itu loh, Yuliari Batubara. Terus menteri sosial sebelumnya siapa sih orang Golkar, dan menteri dari Gerindra anak angkatnya Prabowo Subianto, Edi Prabowo. Aduh, Masya Allah, banyak maling-maling di rumahku ya. Banyak maling-maling di rumahku. Udah ya, jadi moga-moga ya ini semua maling itu harus dihukum ya, maling-maling berdasi di miliaran. Jadi waktu KPK dia dijemput paksa ya, setelah datang ke ibunya yang sakit, yang umur 88 kalau nggak salah, ibunya Yassin Limpo ya. Terus dia dijadikan tersangka, pulanglah ke Jakarta. Sebenarnya mau menghadap, mau ngelapor hari Jumat, tapi keburu dijemput paksa oleh KPK. Orang Nasdem marah. Ngapain sih pakai dijemput paksa, kan kita udah akan datang hari Jumat. Ya mungkin takut lari kan, sampai Jakarta sih kelihatannya mau menyerahkan diri, ngikuti surat panggilan sebagai tersangka. Tapi kalau tahu hilang, siapa tanggung jawab? Ya lebih baik KPK bergerak cepat ya, langsung dicakrep, langsung dijemput paksa, nggak bisa apa-apa. Sekarang ya Syahrul Yassin Limpo yang pimpinan DPW partai itu ya pakai jaket oranye deh. Mungkin di Borgol nggak ya, saya belum lihat gambarnya. Tapi yang jelas Anies Baswedan kena getahnya tuh. Karena apa? Karena Anies Baswedan kan didukung oleh Nasdem ya, didukung oleh PKS dan didukung oleh PKB. Nah ini sekarang kan Nasdem kena itu orang pentingnya dua, satu Menteri Menko Info yang dia diduga melakukan korupsi 8 triliun ya, dari proyek 10 triliun ya. Ya kan? Gede tuh BTS. Dan kemudian itu dia sebagai sekjen Partai Demokrat kan. Ini Joni Plate itu loh. Yang sekarang ini pimpinan partai, Dewan Pimpinan Pusat ya. Siapa? Syahrul Yassin Limpo. Ketangkep juga sama KPK. Jadi dua petinggi Partai Nasdem itu langsung kegaruk dua sekaligus sama KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Sementara KPK sendiri itu juga dicokok juga itu si Firly Bahuri oleh Polda Metro Jaya ya. Dianggap melakukan pemerasan atau menerima gratifikasi ya. Kalau ya Syahrul Yassin Limpo kan korupsi, gratifikasi, penerimaan hadiah dan juga money laundry ya, karena uang hasil maling tadi, hasil nyolong tadi kan dipakai untuk beli itu ya, termasuk buat umroh ya, ibadah ke tanah suci pakai uang curian ya. Ya sudahlah ya, bagaimana hukumnya menggunakan uang curian untuk ibadah haji ya. Itu Syahrul Yassin Limpo bersama dua anak buahnya itu, Kasdi Subagiono dan Muhammad Hatta. Bagaimana menurut Anda? Komentar ya.
dan bagaimana nasib Anies kalau di lingkungan orang-orang yang kena kasus begini dari Partai Nasdem. Komentar ya, jangan ragu-ragu, meskipun pendukung Anies, keadilan tetap harus ditegakkan, kan gitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.